tempat duduk. Teman-teman yang di belakang boleh maju, mulai dari barisan Kak Ita sampai ke belakang, mungkin boleh maju. Ayo teman-teman, jangan berlomba ke belakang, kita duduknya ya. Oke, puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita boleh berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan. Hingga saat sore malam hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami di rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami Tuhan akan menaikkan setiap pujian pengagungan kami akan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang boleh disenangkan senantiasa oleh setiap pujian penyembahan kami. Dan Tuhan, Kau yang senantiasa boleh hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Supaya ketika kami pulang tidak sama seperti kami datang Tuhan, yang kami penuh sukacita dan pengharapan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia pada saat kami berdua. Saudara kita yang menghormati dan mengikuti dan memuliakan Engkau.
Oleh karena itu kami boleh bersuka cita Tuhan, sebab Engkaulah penolong kami yang sangat setia Tuhan, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Teman-teman, kalau saya bilang haleluya, jawabannya puji Tuhan ya, oke? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Teman-teman yang boleh bersuka cita lagi, saya mau lihat tangannya dong, boleh lambaikan ke atas. Haleluya. Semua boleh bersuka cita, sebab Dia Allah kita yang menolong kita, dan Dia adalah Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita. Haleluya. Mungkin pujiannya agak lama, jadi teman-teman yang tahu biasa boleh suaranya agak Baik teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita
Kita mau berdoa bagi bangsa kita pada saat malam hari ini. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang telah mengalami bencana alam. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Malang di bagian selatan yang mungkin mengalami dampak dari gempa bumi. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan, Tuhan yang jamah, Tuhan yang memberi penghiburan bagi mereka. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Mengucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia. Tidak bisa memperbaiki dari Yesus. Hidup dalam jalan kebenaran, mencapai terang kemuliaan-Mu, mencapai terang kemuliaan-Mu. Mengucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Kita mari berdoa berdiri. Haleluya, Yesus. Setiap doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan
kekuatan, jadi pegangan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap berdiri dulu, tetap berdiri. Tadi saya ada titipan, teman-teman semuanya 2 langkah ke depan, 1, 2, 1, 2. Terima kasih, kelihatan ganteng-gantengnya dan cantik-cantiknya. Haleluya. Silakan duduk, jangan duduk pulang. Tadi kan kalau di Guyunan mundur sedikit kelewatan cantiknya, ini maju sedikit kelihatan cantiknya. Bisa ya? Makasih. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam teman-teman, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan dari firman Tuhan, terus kita akan berdoa. Ini membuka memori lama sih. Memori lama. Biasa kan tiap hari Jumat seperti ini modelnya, tiap hari Jumat. Ini kayak dulu sebelum ada corona biasa ada doa Jumat seperti ini. Puji Tuhan. Ya, Kamis atau Jumat? Oh, ini Kamis. Maaf. Tanggalnya yang salah ya. Oke. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan kuantifikasi singkat. Saya targetkan 10 sampai 15 menit, jadi agak lebih cepat. Puji Tuhan. Terus kita banyak berdoa. 2 Tawarik 7 ayat 14. Saudara sudah dapat? Amin. Ada yang belum dapat? Oh, enggak bawa HP. Udah bawa kitab ya. Beli temannya. Puji Tuhan. Atau ada yang enggak menemukan? Jangan cari perjanjian baru ya. Apalagi di kamus, pasti ada. Cari perjanjian lama. 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Jadi Tuhan katakan bahwa Tuhan bilang, kalau engkau berdoa, engkau merendahkan diri, engkau apalagi mencari wajahku, Tuhan katakan, aku akan mengampunimu dan akan memulihkan negerimu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, biasa kalau ada kondisi-kondisi negara yang sedang bergoncang, biasanya orang mulai bincang-bincang yang berdoa. Saya sering lihat orang bernubuatan, wah, tahun ini Indonesia akan begini, nubuatan atau nubuatan. Kadang saya berpikir seperti itu, saudara. Bapak Ibu, saudara teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat firman Tuhan katakan solusi yang terbaik untuk satu negeri menjadi baik, walaupun negerinya mungkin ada kacau, solusinya adalah berdoa. Sekarang pertanyaannya, saya agak simpel-simpel. Apakah kita tidak pernah berdoa buat bangsa Indonesia? Pastinya pernah. Tapi kebanyakan mungkin gak pernah. Terlalu kelindes sama masalah pribadi, betul nggak saudara-saudara ya? Terlalu banyak dengan masalah pribadi, dengan kebaperan yang tiap hari mungkin ya. Kelindes di situ, jadi pergumulannya ada yang prioritas, yang bangsa Indonesia ya ada ranah lain lagi, saudara. Mungkin seperti itu. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa kalau kita berdoa, tidak hanya berdoa hanya untuk pribadi, tapi berdoa juga lah untuk bangsa manusia. Apalagi sekarang kita lihat bangsa Indonesia banyak terjadi terjadi masalah musibah sana, musibah sini. Sekarang kita mau berdoa. Kita berdoa sekarang. Nanti kita berdoa kan buat musibah ini, itu, saudara. Sekarang kita mau doakan yang mananya, saudara? Bangsa Indonesianya atau yang musibahnya? Atau kita mendoakan supaya Indonesia jangan pernah kena musibah? Kira-kira doakan seperti apa? Saya sempat terlintas beberapa kali saya pikir, kita ini pemikiran yang agak melenceng dulu, jadi jangan ikut. Saya berpikir begini, kita doakan untuk Indonesia. Saya sempat sebelum di sini juga, sebelum dikasih tema ini, saya sebelumnya sudah terlintas itu. Berdoa bagi bangsa Indonesia. Amerika, umat-umatnya berdoa buat Amerika. Thailand pasti mereka berdoa buat
bangsa mereka. Tapi peristiwa tidak berhenti. Ada bencana pun tidak berhenti. Sudah tahu, ingat dulu bencana tsunami Aceh? Apakah di sana ada orang Kristen? Ada. Apakah enggak ada yang jadi korban di antara orang Kristen? Ada. Kita berdoa, ya berdoa, tapi kena musibah. Setelah itu ada musibah lagi, kalau nggak salah di Mamuju, terus di Poso juga ada musibah. Ada juga banyak peristiwa rentetan, peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah satu bangsa. Ada satu yang bergejolak, saudara. Dan itu, saya mengatakan itu prerogatifnya Tuhan. Seringkali kita mau berdoa, saya bukan mengecilkan bahwa berdoa nggak bisa, saudara, pasti bisa. Kalau berdoa ya, tapi sekali lagi bahwa semuanya kembali lagi kepada Sang Pencipta. Amin. Kembali lagi kepada Sang Pencipta. Kalau bisa jangan ada musibah, kalau bisa jangan ada bencana, kalau bisa jangan ini, jangan itu, kalau bisa negara aman terus, kalau bisa. Tetapi menurut kita, menurut Tuhan seperti apa? Kita nggak pernah tahu menurut Tuhan. Saya bukan katakan, iya, mungkin kalau misalnya musibah-musibah gitu kan ada banyak faktor. Kalau kita memikirkan secara logika ya, logika sembraut ya, memikir, oh mungkin karena ya Tuhan ingin menegur umat di sana, oh mungkin karena ada yang berdosa. Dulu di Manado juga, di tempat saya juga pernah gempa bumi yang besar, banjir yang besar. Oh mungkin karena Tuhan mau menegur mereka. Oh mungkin karena Tuhan sayang, jadi Tuhan tegur. Kalau Tuhan tidak tegur, berarti Tuhan sayang. Terkadang terjadi hal-hal yang di luar pikiran kita. Terus sekarang pertanyaannya, sasaran kita berdoa yang mana, saudara? Betul, saya katakan kita berdoa untuk bangsa Indonesia, betul. Kita berdoa supaya bangsa Indonesia aman, tentram. Tetapi saya kadang melihat di sisi Alkitab berkata begini, saudara ya. Ini mungkin agak melenceng-lenceng sedikit, saudara. Ada ayat mengatakan bahwa dunia ini semakin jahat, orang-orang jahat semakin jahat, saudara. Itu dalam sisi yang lain ya, dalam sisi moral. Dalam sisinya musibah-musibah, oke. Dalam sisi moral juga akan seperti itu, dikatakan kita orang semakin jahat dan semakin jahat, saudara. Kita akan lihat bahwa orang dikatakan kasih akan makin tawa dan segala macam. Apakah dunia ini akan semakin bagus? Jawabannya tidak. Apakah berdoa akan dihentikan? Tidak. Tetap terus berdoa. Dan Alkitab katakan dunia ini semakin lama semakin parah dan semakin parah. Jangan pernah berpikir bahwa dunia ini akan semakin baik. Dengan presiden yang baru akan semakin baik. Dengan begini polanya seperti semakin baik. Dengan sistem yang begini akan semakin baik. Tunggu dulu, saudara. Firman Tuhan itu tidak benar, saudara. Kalau tidak terjadi hal-hal yang ditulis firman Tuhan. Dikatakan akan terjadi di Yerusalem akan ada gempa bumi ini segala macam. Aduh, macam-macam. Saudara kalau lihat, saudara sering baca begitu. Saudara akan lihat statisnya tuh, pergerakannya gini, saudara. Dulu gempa bumi dalam skala lebih kecil. Dulu, tahun-tahun awal-awal. Makin lama, saudara kalau lihat datanya dikatakan bahwa semakin lama gempa bumi itu semakin besar dan semakin sering. Dulu nggak seperti itu. Sekarang dikatakan, kalau saudara bisa baca-baca di orang tadi apa, statistiknya semakin bergerak semakin banyak gempa bumi, semakin banyak, macam-macam. Kenapa seperti itu? Itu untuk menggenapi firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya mau katakan bahwa yang pertama, jangan berhenti berdoa, harus berdoa. Jangan egois untuk diri kita sendiri, juga berdoa untuk mama papa saya, buat pekerjaan saya, buat kuliah saya, berdoa buat pasangan saya. Dan cuma egois juga seperti itu. Kita tuntut juga bahwa peduli, kita kan anak bangsa. Mari sisihkan sedikit untuk berdoa buat bangsa ini kepada Tuhan yang kita percaya. Amin, saudara. Kenapa? Itu bisa menolong, saudara. Buktinya waktu Esther berdoa, saudara mungkin tahu cerita Esther. Dia mereka berpuasa, terjadi mujizat. Waktu siapa lagi, saudara? Kalau nggak salah, saya tulis tapi saya lupa di mana saya tulis. Ada beberapa contoh. Jadi ada Abraham juga, ada Daniel juga. Ketika mereka berdoa buat bangsa mereka, ada terjadi perbedaan suasana, saudara. Ada perbedaan suasana. Kita juga sebagai anak Tuhan, ketika kita berdoa,
Mungkin kan cuma saya sendiri berdoa mana bisa. Tapi kalau kita semua sama-sama sepakat berdoa, ada perubahan terjadi. Sebenarnya kalau bagi saya ya, kalau mungkin orang berdoa lebih akan banyak perlindungan buat mungkin kita egois ya. Saya mungkin ngomong ini egois. Akan sedikit kita membantu buat saudara seiman kita yang sulit-sulit, ada perlindungan Tuhan. Walaupun kadang orang sudah berdoa, tetapi kena dampak juga anak Tuhan. Betul nggak saudara? Ada gempa, ada ini, ada musibah, kadang anak Tuhan juga yang kena saudara. Sekarang pertanyaan, apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan salah? Kok mereka anak Tuhan? Kok kena gempa bumi di tengah-tengah daerahnya anak Tuhan? Di Manado waktu banjir itu banyak anak Tuhan. Di NTT juga saya tahu ini banyak anak Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Apakah kita nggak pernah berdoa? Apakah yang mungkin di orang Kristen yang lain di luar sana, yang di pulau-pulau mungkin lain, apakah mereka tidak berdoa buat perlindungan? Mereka pasti berdoa. Saya katakan, apakah Tuhan jahat? Tentunya tidak. Amin, saudara. Semuanya ada dalam jalur rencananya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, saya katakan, segala terjadi, mau inilah, mau itulah dalam dunia, mau gempa, mau tanah lindulah, sama ya, banjir lah, mau inilah, mau itu, mau peperangan. Saya percaya itu dari izinnya Tuhan. Amin, saudara. Dari izinnya Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita kuat-kuatlah berdoa. Satu ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang kelima. Yohanes 5. Satu ayat yang terakhir, coba lihat di kanan kiri, saudara coba lihat kanan kiri, katakan puji Tuhan ayat yang terakhir. Yohanes 5:4. Tolong Pak Ian, puji kita jangan berlewat. Tolong masukkan Yohanes 5:4. Yohanes 5:4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan membacakan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah bancakan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ya, mungkin saya yang salah tulis saudara. Jadi ayatnya, saya tulis. Tadi jadi bunyinya begini saudara. Kita harus mengerjakan, kalau bunyi ayat yang saya tulis ayatnya, kata-katanya. Kita harus mengerjakan pekerjaan, saya minta maaf ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus selama hari siang karena akan datang malam. Jadi Alkitab mengatakan bahwa 9 ayat 4. Aduh maafkan, ternyata saya salah. Saya maklum sudah masih muda jadi agak tua. Alasannya. Ya, jadi katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus selama hari masih siang. Jadi tugas kita yang ada sekarang, yang mendoakan pastinya iya. Tapi dikatakan selama masih siang ya, kita ini selama masih ada kesempatan ya, dengan setialah berdoa, dengan setia melayani. Karena dikatakan akan datang malam dan tidak ada kesempatan lagi. Amin, saudara. Jadi saudara, rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah memperbaiki diri. Saya bukan orang sempurna. Saya selalu katakan saya bukan sempurna juga. Saya juga banyak kurang banyak minusnya. Tapi kita perbanyak memperbarui diri juga. Perbanyak berdoa, perbanyak ke gereja, perbanyak melayani. Kalau ada tugas, ada kesempatan, lakukan dengan baik, saudara. Kan dikatakan selama masih siang. Kita nggak tahu kita nggak tahu semua hidup kita sampai kapan ya. Nggak tahu, mungkin ada yang kena pas gempa, kita nilai pas gempa atau pas banjir, nggak minta, kita nggak minta, tapi kan ada kemungkinan untuk orang mati kan, semua pasti ada kemungkinan. Dan orang nggak mati ya, harus tua dulu. Karena masih muda mati loh saudara, betul nggak? Karena masih muda udah mati, jangan kira banyak orang muda tiba-tiba udah mati duluan. Karena kita nggak tahu. Gunakan waktu selama masih siang. Dengan apa? Kita berdoa. Gunakan hal yang berguna loh. Berguna berdoa, ke gereja, melayani. Karena akan datang waktunya kita tidak punya kesempatan lagi. Ini kita mungkin membantu dengan uang ke sana, kirim uang buat ke tempat-tempat musibah, mungkin bencana-bencana. Tapi kita bisa kirim doa. Apakah kita tidak tergerak hati untuk memberi sesuatu yang lebih berguna, itu berdoa?
marilah kita berdoa bersama-sama. Taruhlah 0, berapa persen dalam hati saudara untuk ada empati kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Bagus sekali dengan pemuda ini, dengan bervariasi saudara. Dia punya kegiatan bervariasi. Dengan kita berdoa juga ini, kita kirim doa. Bukan kirim doa orang mati saudara. Kita kirim doa buat, kan kalau di agama lain kan biasa orang bilang kirim doa. Saya kemarin saudara tahlilan di tetangga saya, iya saya ikut saudara. Di sebelah rumah saya kan ada tahlilan. Mereka pikir karena saya seorang anak Tuhan, anak konkret ke sana, saya datang saudara. Mereka kirim doa ke orang-orang. Doakan orang yang sudah mati, mbak nenek moyang mereka doakan. Katanya seperti itu, katanya. Ya oke lah saudara ya. Tetapi kita juga kirim doa bagi orang-orang yang masih hidup. Amin saudara. Supaya mereka kuat, semakin setia, semakin cinta Tuhan. Oleh karena itu malam hari kita gunakan kesempatan ini. Kita berdoa bersama-sama. Kita minta Tuhan mengubahkan segala sesuatu yang mungkin jelek, dia buat menjadi baik dengan doa kita. Amin. Malam ini kita berdoa. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi biarlah boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemain musik, saya undang. Saya undang pemain musik. Kita mau angkat pujian lagu. Lagu paling baru. Kita mau angkat pujian lagu paling baru. Tak tersembunyi kuasa. Ini pakai singer nggak? Nggak usah. Pakai singer? Nggak usah. Solo takut suara saya tahu. Tak tersembunyi kuasa. Mari kita tundukkan kepala semuanya. Amin. Haleluya. Tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Kalau langit ditolak, saya juga tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Katakan tak tersembunyi. Kuasa kalaulah ditolak, saya juga tangannya terbuka, tangannya terbuka, Tuhan, 1-2 menit ke depan. Haleluya. Haleluya.
kalaulah ditolak saya juga tangannya teguhkan, tangannya kita akan berdoa untuk pokok yang pertama nanti saudari Angel bawa dalam doa, berdoa buat gereja, buat pelayan, buat komisi, buat komsel. Dan sekarang kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Di dalam lembah kelam, di dalam lembah terdalam sekalipun Tuhan Kau ada beserta kami Yesus. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami mengandalkan Engkau Yesus. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mau selalu mendorong kami Yesus. Dengan tangan kuat kuasa-Mu, kasih penyertaan-Mu dengan Roh Kudus-Mu terpenuhi kami Yesus. Tuhan, inilah ucapan syukur kami Tuhan dan juga seluruh doa kami Tuhan. Kami serahkan tangan kuasa-Mu. Haleluya. kita berdoa untuk pokok yang ketiga nanti saudara Albert bawa dalam doa, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk pemimpin di pusat dan pemimpin yang di daerah. Nanti saudara Albert bawa dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Ya Tuhan, di sini kami berdoa untuk Haleluya. Amin. berkati bangsa ini Bapa. Kau urapi Haleluya. dari setiap perbedaan yang terjadi di bangsa ini. Kami yakin kuasa-Mu begitu luar biasa untuk bangsa ini Bapa. Kau mampu memulihkan setiap apapun yang terjadi di sini Bapa. Kau Bapa yang luar biasa. Kau berkati semuanya Tuhan. Setiap apapun yang terjadi di dunia dan di dunia Tuhan. Dan bencana apapun Tuhan, Kau mampu pulihkan semuanya Bapa. Kau Bapa yang luar biasa. Kau Bapa pemulih dari setiap kejadian ini. Negara ini Tuhan. Dan berkati nama juga Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa untuk pokok yang keempat yang terakhir, berdoa nanti saudari Eka bawa dalam doa. Saudari Eka berdoa buat bencana alam yang baru-baru terjadi di Indonesia, lebih khusus bagi di NTT sana. Ya Tuhan tolong, Tuhan bekerja, Tuhan lindungi anak-anak Tuhan, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Nanti saudari Eka bawa dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang telah kami lewati Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami datang dengan setiap pergumulan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan menaungi mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan serta penghiburan untuk mereka ya Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka ya Tuhan. Biarlah melalui bencana yang terjadi mereka lebih mengenal Engkau, lebih mendekatkan diri dan lebih mengenal Engkau ya Yesus. Tuhan, berkatilah kami di sini. Biarlah kami menjadi pemuda-pemudi yang menjadi terang untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kepada-Mu kami berserah. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Hiburan bagi setiap hati yang terluka.
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau dalam segenap kehidupan kami. Berikan kami kekuatan. Kami sudah berdoa. Pada malam hari ini kami percaya Tuhan sumber jawaban juga dalam hidup kami. Terima kasih. Kami imani, kami percaya kepada Engkau. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Terberkati teman-teman dengan firman dan doa pada hari ini. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, kuncinya adalah apapun keadaan kita, apapun kondisi kita saat ini, entah itu pahit, entah itu nggak enak, tapi kita harus tetap berdoa. Kita berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga kita harus ingat, mungkin buat orang tua, buat teman, mungkin buat dosen, dan tentunya buat bangsa negara kita sendiri. Ya, sekarang akan memberikan kita berikan korban persembahan kita. Yang terbaik sebelum kita berikan korban persembahan, kita bersatu hati untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan padamu untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan Tuhan, yang bisa kami rasakan di hari ini Tuhan, untuk semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami berikan korban persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya setiap korban persembahan kami berikan dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berikan korban persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita angkat suara kita menyanyi di hadapan Tuhan. Haleluya. Oke, pengumuman yang pertama. Sekarang hari Kamis, jadi Jumat tidak ada apa-apa, langsung Minggu kita hari Minggu ada 5 kali ibadah teman-teman. Ibadah jam 7, 9, 11, 5 sore dan 7 malam. Nah teman-teman, untuk ibadah minggu ini kita wajib harus daftar. Udah wajib harus daftar. Daftarnya kemana sih kak? Nih, catat ya teman-teman yang belum punya nih. bit.ly/daftar ibadah Gloria. Nah itu aja teman-teman. Dari nanti tulis namanya, nanti udah form kan teman-teman. Namanya terus ibadah yang dipilih itu jam berapa. Yuk buruan daftar, nanti kalau kuotanya udah penuh tidak bisa beribadah. Ya? Oke, dan jangan lupa tetap pakai masker. Hari Minggu udah, Senin nggak ada, Selasa sekarang. Selasa kita ada komsel teman-teman. Komsel kita namanya apa? Oh bukan Mobile Legends. Namanya adalah PUBG. Prepare Upgrading Right Generation. Apa ya? Yaitu teman-teman. Gimana sih kak caranya buat gabung komsel? Kita kalau saya masih
via online kok teman-teman, masih belum onsite, masih belum offline. Jadi kita masih online via WA. Jadi teman-teman tuh gampang. Kak, aku nggak punya Google Meet, pakai WA. Nggak usah Google Meet. Apa itu Google Meet? Nggak usah. Apa itu Zoom? Nggak usah. Pakai WA aja. Pakai WA aja. Bagi teman-teman yang mau ikutan komsel, nanti aku serahin ke siapa ya? Mas Yona bisa, atau Kak Citra bisa, Cicit berdiri kan, atau angkat tangan. Nah, ke situ ya teman-teman ya. Nanti kalau pengen daftar komsel, nah daftarnya ke mereka aja. Seperti itu. Terus Kamis ibadah BG lagi. Nah, ya teman-teman, ajak teman-temannya sebanyak mungkin. Karena apa? Setiap Kamis ibadahnya akan selalu berbeda. Akan selalu ada banyak kejutan. Banyak kejutan seperti Kinder Joy. Jadi jangan lupa tetap ajak teman-temannya dan kalian juga harus datang, gitu ya. Jadi di gereja ini jam 6 sore seperti biasa. Terus sampai ya. Terus kami buka open recruitment pelayan. Sebuah angin segar. Jadi teman-teman, kami dari pengurus membuka open recruitment pelayan. Bagi teman-teman yang mendaftar WL, singer, musik, asar, LCD, kameramen, ya itu. Ya bagi teman-teman yang punya talenta di bidang karena bidang tadi yang saya sebutkan, bisa langsung daftar ke saya atau ke Kak Ezra, gitu ya teman-teman ya. Kenapa sih teman-teman kita itu membuka open recruitment gitu loh? Karena teman-teman di gereja ini 90% adalah jemaatnya adalah anak muda, dan semua pelayannya 90% juga itu adalah anak-anak muda. Jadi teman-teman, aku ajak teman-teman untuk ayo kita berpartisipasi. Jangan, kalau punya talenta itu jangan diempet gitu loh teman-teman, jangan disimpan sendiri. Kalau punya ya kita gunakan sebaik mungkin selagi kita masih punya waktu nih. Kayak Rona tadi itu bilang, kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mungkin setelah ibadah ini nggak ada yang tahu terjadi, besok nggak ada yang tahu terjadi, mungkin, tapi jangan sampai ya. Mungkin ada yang sakit atau ada yang kecelakaan atau apa, kita nggak ada yang tahu. Usia tidak ada yang tahu teman-teman ya. Kita muda tidak menjamin kita akan hidup sampai tua, nggak menjamin itu. Jadi teman-teman, selagi Tuhan masih memberikan waktu buat kita melayani Tuhan apapun itu, ayo dipergunakan dengan baik. Dan kami gereja memanggil kalian, memanggil kalian para jiwa-jiwa muda. Ayo bangkitkan semangat kalian, jangan diempet sendiri, jangan ditahan sendiri teman-teman. Karena apa? Itu tidak akan memberkati banyak orang, gitu ya. Oke. Pengumuman yang terakhir adalah selamat datang. Oke, adakah yang pertama kali hadir pada malam hari ini? Oke, kau boleh maju. Apa? Ada lagi nggak? Jangan malu-malu lah. Ayo. Kalau tahu, ayo diajak lah teman. Ayo. Gak ada lagi. Ayo maju. Ayo. 5, 4. Udah nggak ada? Ayo. Sebelum harga naik, ayo. Ya, ayo. Nggak ada lagi, udah. Penawaran ditutup. Oke. Silakan, tangan. Perkenalkan namanya siapa? Di sini ngapain? Asalnya dari mana? Oke, terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya. Sebelumnya salam kenal buat semuanya. Nama saya Rahel. Nama yang lengkapnya, karena katanya di sini banyak nama Rahel. Nama lengkap saya Rahel Widya Dilarasati. Saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya datang ke sini dalam rangka praktek di Rumah Sakit Brawijaya kurang lebih selama 3 bulan. Terima kasih Kak, selamat datang, terberkati. Monggo
Semoga selama 3 bulan ini betah ya Kak. Tinggal nanti tidak mau pulang lagi. Udah, yuk kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya undang teman-teman untuk berdiri. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu tercurah di atas hidup kami juga Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan-kebaikan kuasa-Mu boleh nyata setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Berkati setiap pengurus-pengurus, pemuda. Berikan hikmat lebih lagi daripada Engkau Tuhan. Untuk mereka dapat senantiasa melakukan pekerjaan mereka untuk menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami sudah diberkati juga dengan pujian, dengan doa, dengan firman. Kami taruh dalam hati dan kami bawa setiap hari untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kasih pulang sebentar dengan bawa berkat damai dan sukacita. Penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.